warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nun Fadria dengan NIM H1H1240086. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu di definisinya terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan ilmu. 1. Filsafat merupakan pengetahuan tentang kebijaksanaan atau sofia, prinsip-prinsip menjadi kebenaran atau berpikir rasional, logis, mendalam dan tuntas atau radikal dalam memperoleh kebenaran. 2. Kata ilmu atau sciences adalah pengetahuan tentang sesuatu atau bagian dari pengetahuan. 3. Filsafat ilmu adalah sebuah analisis yang menggunakan metode serta teknik-teknik yang dirasa tepat serta konsep yang dapat menelaah tentang logika, teori ilmiah atau sebagainya. 4. Adapun fungsi dan filsafat ilmu adalah untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu atau asasi manusia, tentang makna, realitas, dan lingkup tanggung jawabnya secara sistematis dan historis. Pengertian filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, serta dalam bahasa Yunani dengan istilah filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata philein yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara etimologis istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom dalam artinya yang sedalam-dalamnya. Pengertian ilmu. Ilmu yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah akar kata dari kata bahasa Arab al-limah. Jika kita melihat kondisi dan perkembangan saat ini, ilmu juga diartikan sinonim dengan kata sciences. Dalam bahasa Inggris, science berarti rangkaian sistematis sebuah proposisi yang membutuhkan sebuah eksperimen ilmiah dan memiliki nilai atau aksi logis. Pengertian filsafat dan pengetahuan. Filsafat ilmu adalah setelah lanjutan terhadap satu bidang ilmu atau secondary reflection dengan mengalihkan perhatian dari objek-objek kajian suatu disiplin ilmu kepada sebuah kerja ilmiah. Suatu disiplin ilmu. Tujuan filsafat ilmu. A. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sebuah sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. B. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemampuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita mendapatkan gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. 3. Mencapai pedoman para insan akademis di perguruan tinggi, terutama persoalan yang ilmiah dan yang non-ilmiah. 4. Mempertegaskan bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Baik, selanjutnya sejarah perkembangan ilmu. Dan sejarah apa sih itu ilmu? Ilmu itu adalah pengetahuan yang tersusun atau disusun secara sistematis dengan mempergunakan metode tertentu. Ia dilakukan dengan cara studi, observasi, dan eksperimen. A. Periode pertama abad ke-4
SM. Perintisan ilmu pengetahuan dipandang berlangsung pada abad ke-4 SM atau sebelum Masehi, karena pada abad ini di peninggalan-peninggalan yang menggambarkan ilmu pengetahuan, dan pada abad ini merupakan terjadinya pengeseran dari profesi mitos ke profesi logos, dari dongeng-dongeng ke analisis rasional. B. Periode kedua atau abad ke-17 Masehi. Pada periode yang kedua ini terjadi revolusi ilmu pengetahuan karena adanya perombakan total dalam cara berpikir, yaitu meninggalkan cara berpikir ontologis atau metafisik, beralih ke elemen-elemen yang terdapat pada suatu dimensi filsafat ilmu dalam diskursus ilmu. Metode ilmu pengetahuan. 1. Periode Yunani kuno. 2. Periode Islam. 3. Periode Renaissance dan modern. 4. Periode kontemporer. Periode Yunani kuno. Pada periode ini, dengan berkembangnya waktu, filsafat sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan dan berkembang ke generasi selanjutnya. Pada zaman ini, menggunakan sikap aninggoring, attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap resivist atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaan atau zaman keemasannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmu yang terkemuka. Di antaranya adalah 1. Thales dari 624 sampai 545 sebelum Masehi. 2. Pythagoras dari 580 sampai 500 sebelum Masehi. 3. Socrates dari 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. 4. Plato dari 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. 5. Aristoteles dari 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Periode Islam. Pada periode ini terdapat keilmuan yang dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik seperti Alexandria atau Mesir, Yudhisthira atau Irak, Antakya atau Syria, dan Batra atau Persia. Periode Renaissance dan modern. Periode ini perkembangannya peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme,
empirisme, dan rasionalisme. Periode kontemporer. Periode ini mulai berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, pengembangan sistem elektronik, serta spesialisasi ilmuwan-ilmuwan yang semakin tajam, mendalam, dan efisien. Selanjutnya, pengetahuan dan ukuran pengetahuan dan kebenaran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pengetahuan merupakan hasil dari pencarian sebuah kebenaran. Kebenaran adalah hasil dari rasa ingin tahu. Jadi antara pengetahuan dan kebenaran selalu bersama-sama. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu 1. Pengetahuan biasa adalah dengan common sense seorang bisa sampai kepada keyakinan secara umum tentang sesuatu. 2. Pengetahuan ilmu adalah ilmu pada prinsipnya merupakan suatu usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, yaitu suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan sehari-hari, namun yang dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. 3. Pengetahuan filsafat adalah yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. 4. Pengetahuan agama adalah yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat utusannya. Sumber pengetahuan. 1. Empirisme, bahwa manusia memperoleh pengetahuan lewat pengalaman indrawi. Indra manusia menghubungkan dengan hal-hal yang bersifat konkret material. 2. Rasionalisme adalah bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan, bahwa pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. 3. Intuisi. Intuisi adalah hasil evolusi pemahaman yang tertinggi dan bersifat langsung dan mutlak. 4. Wahyu, yaitu pengetahuan yang disampaikan Allah kepada manusia melalui Rasulnya. Ukuran dan teori kebenaran. 1. Teori korespondensis, yaitu kesesuaian antara pertanyaan dengan fakta. 2. Teori konherensis, yaitu suatu proposisi dianggap benar bila berhubungan dengan kebenaran yang telah terlebih dahulu ada dalam pengalaman kita. 3. Teori pragmatis, yaitu bahwa suatu proposisi dinyatakan benar bila ia berlaku, berfaedah, dan memuaskan serta dapat dibuktikan dalam kegunaannya, hasilnya atau akibat. 4. Teori kebenaran berdasarkan arti, yaitu bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang memiliki referensi yang jelas. 5. Teori kebenaran sintaksis, yaitu pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang mengikuti aturan-aturan sintaksis. 6. Teori kebenaran spiritual, yaitu bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran utama yang bersifat mutlak. Selanjutnya, dasar-dasar ilmu. Pembahasan. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya peranannya di bidang ontologi. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat
menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerapkan hakikat dari segala yang ada. Pertama kali, orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus memberikan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan Tuhan. Ada beberapa jenis-jenis dalam dasar-dasar ilmiah. 1. Monisme adalah paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa pahami. Materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu satu, metode induktif, 2. metode deduktif, 3. metode positivisme, 4. metode kontemplatif, 5. metode dialektif. Yang terakhir, sarana ilmiah. Pengertian sarana ilmiah. Sarana ilmiah adalah perlengkapan yang diperlukan dalam mencari, mengungkapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada 4 macam sarana ilmiah. 1. Logika, 2. bahasa, 3. matematika, 4. statistika. Ada beberapa simbol-simbol bunyi arbitrate. 1. Simbol-simbol. Simbol-simbol berarti think, head, stand for, head, things, atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. 2. Simbol-simbol vokal. Simbol-simbol vokal yang membangun ajaran manusia adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi yang urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernapasan. 3. Simbol-simbol vokal arbitrate. Istilah arbiter di sini bermakna manasuka dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan, lisan, dan artinya yang dikandungan. 4. Suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbitrer. 5. Yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Fungsi bahasa. Para pakar telah berselisih pendapatan dalam hal fungsi bahasa. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah 1. Koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. 2. Penerapan pemikiran dan pengungkapan. 3. Penyampaian pikiran dan perasaan. 4. Penyenangan jiwa. 5. Penggerangan kegoncangan jiwa. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Tema, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. 1. Fungsi instrumental. 2. Fungsi regulatoris. 3. Fungsi internasional. 4. Fungsi personal. 5. Fungsi heuristik. 6. Fungsi imajinatif.
7. Fungsi representasional. Knaller mengemukakan 3 fungsi bahasa sebagaimana yang dikutip oleh junjungan dalam filsafat ilmu, itu simbolik, emotif, dan efektif. Fungsi simbolik dan emotif menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi efektif menonjol dalam komunikasi estetik. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Ada 2 pengertian mendasar tentang bahasa agama. Pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang teradilkan ke dalam kitab suci. Kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Dari semua materi, kesimpulannya adalah ruang lingkup filsafat. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan hakikat pengetahuan ilmu. Fokus utamanya adalah bagaimana ilmu memperoleh metode ilmiah dan hubungannya dengan kebenaran serta nilai-nilai etika. Sejarah perkembangan ilmu. Sejarah ilmu pengetahuan mencakup perkembangan dari zaman prasejarah hingga era modern. Perkembangan ini melibatkan berbagai peradaban seperti Yunani kuno, Islam, Renaissance, dan modern. Setiap periode ini membawa kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ukuran kebenaran. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada pengamatan, pengujian, dan eksperimen yang terstruktur. Ukuran kebenaran dalam ilmu pengetahuan seringkali berkaitan dengan kemampuan untuk memprediksi dan mengulang eksperimen dengan asli yang konsisten. Dasar-dasar ilmu. Dasar-dasar ilmu pengetahuan mencakup konsep-konsep fundamental seperti hipotesis, teori, dan hukum ilmiah. Sarana ilmiah. Sarana ilmiah meliputi berbagai alat dan teknologi yang digunakan dalam penelitian ilmiah, seperti laboratorium, peralatan perukuran, komputer, dan teknologi informasi lainnya.